channel YouTube aku, Donna Christina Siregar. Baiklah, di video kali ini aku akan mempresentasikan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan industri perkebunan, peraturan-peraturan BAPEPAM. Nah, laporan keuangan merupakan salah satu media utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Laporan ini juga merekam peristiwa kejadian bisnis. Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pedoman umum. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber-sumber yang dipercayakan kepada mereka. Nah, pedoman yang kedua yaitu tanggung jawab atas laporan keuangan. Manajemen emiten atau perusahaan publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ketiga, komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Keempat, bahasa laporan keuangan. Laporan keuangan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut harus membuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan perusahaan di Indonesia adalah rupiah. Perusahaan dapat menggunakan mata uang lain selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional. 6. Periode pelaporan. Tahun buku perusahaan mencakup periode 1 tahun. Apabila dalam keadaan luar biasa, tahun buku perusahaan berubah dan pelaporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode 1 tahun, maka sebagai tambahan sebagai periode cakupan laporan keuangan perusahaan harus mengungkapkan 1. Alasan perubahan tahun buku, 2. Alasan penggunaan tahun buku yang lebih panjang atau pendek dari periode 1 tahun, 3. Fakta bahwa jumlah kooperatif dalam laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, catatan laporan keuangan tidak dapat dibandingkan. 7. Penyajian secara wajar. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas perubahan perusahaan dengan disertai pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK. 2. Informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk digunakan sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan Bursa Efek Jakarta yang terjadi dengan laporan keuangan, serta yang sesuai dengan praktik akuntansi yang lazim berlaku di pasar modal tetap dilakukan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak harus diharuskan oleh PSAK. 8. Kebijakan akuntansi. 9. Konsistensi penyajian. 10. Materialitas dan agresi. 11. Saling hapus. 12. Informasi kooperatif. 13. Peristiwa setelah tanggal neraca. Komponen laporan keuangan yaitu 1. Laporan keuangan. 2. Neraca yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang 3. Kewajiban yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Oke, itu aja presentasi aku tentang pedoman penyusunan laporan keuangan industri perkebunan, peraturan-peraturan BAPEPAM. Terima kasih, jangan lupa subscribe.